Siapa bilang stadion megah cuma dimiliki negara besar? So, hari ini kita akan mengurutkan stadion-stadion di Asia Tenggara dari yang paling kecil, kapasitasnya, sampai yang paling gila besarnya. Tapi yang bikin kaget stadion terbaik ASEAN, bukan yang paling modern, bukan juga yang paling mahal, dan bukan milik negara terkaya di kawasan ini. Satu stadion yang katanya hanya berkapasitas 7.000. Justru bikin pemain lawan gemetar sebelum turun ke lapangan, dan satu lagi, stadion baru dari negara kecil, tiba-tiba bikin iri seluruh ASEAN. Siap, kita mulai dari stadion terkecil. Dan kamu akan lihat kejutan besar di puncaknya. Urutan ke-10, kita mulai dari Filipina. New Clark City Stadium terletak di Tarlac. Punya kapasitas 2.000 penonton, meski lebih dikenal sebagai stadion atletik. Desainnya sangat modern dan jadi simbol ambisi baru Filipina di bidang olahraga. Stadion ini dibangun hanya dalam 18 bulan, sebagai bagian dari mega proyek kota pintar New Clark City. Arsitekturnya terinspirasi dari Gunung Pinatubo, dengan fasad dari lahar vulkanik dan atap berbentuk kawah. Meski belum jadi markas utama sepak bola Filipina, stadion ini sudah memenuhi standar tertinggi IAAF. Artinya jadi salah satu venue terbaik di Asia Tenggara, bahkan pernah masuk nominasi Stadium of the Year. Secara internasional, lebih dari sekadar stadion, ini adalah lambang transformasi Filipina dari negara yang tertinggal secara infrastruktur menuju calon tuan rumah event olahraga kelas dunia di posisi ke-9. Tuhuna Stadium di Yangon, Myanmar. Dibangun pada 1945 dengan dukungan pemerintah Jepang, kapasitasnya awalnya 5.000 tempat duduk, menarik untuk acara sepak bola dan atletik internasional karena lintasan lari 8 jalur sesuai standar IAAF. Renovasi besar dilakukan pada 2011-2013 dan lagi di 2016. Syam memperbarui tribun, sistem keamanan, hingga pendingin udara, dan yang kini tetap mengakomodasi 5.000 penonton. Meski sering dipakai untuk SEA, Games 2013, kualifikasi Piala EV, dan Liga Champions AFC, fasilitasnya masih kalah nyaman jika dibandingkan dengan stadion di negara tetangga seperti Thailand ataupun Malaysia. Namun ada rencana peningkatan fasilitas lebih lanjut, khususnya demi kenyamanan penonton dan pemain. Di tengah kebanggaan historisnya, Tuna kini berada di titik tumpuan, mempertahankan kapasitas besar dan status sebagai stadion utama Myanmar, namun perlahan berbenah untuk bertaut ke standar masa. Kini di posisi ke-8, kita ke Stadion Nasional MNAH di Hanoi, Vietnam. Markas utama timnas Vietnam dan tribun kapasitas, sekitar 492 penonton. Stadion Nasional MNAH berdiri sejak 2003, jadi jantung sepak bola Vietnam. Belakangan ini, kondisi lapangan jadi sorotan. Rumput terakhir diganti tahun 2012 dan kini banyak bercak mati, patch tanah terbuka, mengganggu jalannya pertandingan, dan bahkan menyebabkan cedera serius pemain, seperti PSM Like dan PT Enelin. Saat laga Piala Nasional 30 Maret 2025, VPF memberi peringatan keras dan menginstruksikan penangguhan segala aktivitas non-sepak bola. Untuk pemeliharaan intensif rumput, pemerintah Vietnam mengalokasikan dana sekitar 1,000 VND untuk renovasi rumput mulai Juni-Oktober 2025. Di posisi ke-7, salah satu stadion paling bersejarah, Raja Mangala Stadium, Thailand. Raja Mangala bukan hanya stadion besar di Thailand ini. Hati sepak bola negeri gajah perang sejak akhir 90-an dipakai untuk event olahraga internasional, konser mega, dan kemenangan bersejarah timnas Thailand. Namun seiring berkembangnya stadion modern lainnya, Raja Mangala mulai kehilangan beberapa event penting, infrastruktur tua dan akses publik yang terbatas. Jadi dua sorotan utama, meski sudah direnovasi audio lampu, stadion ini masih butuh pembaruan lebih lanjut agar bisa bersaing kembali sebagai arena utama. Dengan MRT Orange Line yang akan datang, ada harapan aksesibilitas semakin membaik, tapi tantangan modernisasi tetap menjadi pekerjaan rumah berikutnya. Singapura punya stadion yang mungkin paling modern di ASEAN, Singapore Sports Hub, dengan atap buka tutup dan teknologi pencahayaan canggih. Stadion ini bisa menampung 5.000 orang, tapi sayang, atmosfernya sering dianggap dingin. Bahkan laga besar timnas Singapura pun sering sepi. Dukungan langsung dari penonton. Urutan ke-5 Kamboja, siapa sangka. Negara kecil ini punya stadion megah bernama Morodok. Teco baru selesai dibangun dengan bantuan Tiongkok. Stadion ini mampu menampung 6.000 orang. Desainnya unik, berbentuk seperti mahkota tradisional Mer, dan jadi tuan rumah SEA Games 2023.
Tapi untuk atmosfer sepak bola, ini masih lebih jauh dibanding negara lain. Di Surabaya, Indonesia ada Gelora Bung Tama, kapasitasnya 6.000 Wadi dan dikenal sebagai salah satu stadion paling garang untuk lawan. Supporter bonek memenuhi stadion dengan nyanyian keras, seping sapi dan semangat yang tak pernah padam. Atmosfernya neraka bagi lawan. GBK di Jakarta adalah legenda. Stadion ini sudah berdiri sejak 1962 dan direnovasi total pada 2018 saat timnas Indonesia bermain di sini. Atmosfernya luar biasa seperti gunung yang hendak meletus. 7.000 orang bersatu, bernyanyi dan menciptakan tekanan luar biasa pada lawan. Meski bukan yang terbesar, banyak yang setuju, GBK adalah stadion dengan atmosfer terpanas di Asia Tenggara dan inilah stadion dengan kapasitas terbesar di ASEAN. Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pelaksana kursi. Dibuka untuk Commonwealth Games 1998. Stadion ini juga jadi lokasi konser internasional, tapi ada satu masalah besar. Banyak laga timnas Malaysia justru sepi penonton. Kursi nol sering jadi pemandangan umum sebuah stadion raksasa, tapi kadang terasa sunyi stadion utama ASEAN. Tapi siapa juara sebenarnya? Kalau hanya melihat kapasitas Bukit Jalil juaranya, tapi stadion bukan sekedar jumlah kursi, yang membuat stadion menjadi hidup adalah atmosfer, tradisi dan cinta dari pendukungnya. Dan dalam hal ini GBK masih dianggap sebagai jantung sepak bola ASEAN oleh banyak fans. Jadi sekarang pertanyaannya balik ke kamu. Apakah stadion terbesar berarti stadion terbaik? Atau stadion dengan atmosfer paling panas? Seperti GBK yang layak disebut Raja ASEAN? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kalau kamu pernah nonton langsung di GBK, Bukit Jalil, Raja Mangala, atau stadion lainnya, ceritakan pengalamanmu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau kamu bangga jadi bagian dari sepak bola Asia Tenggara.